Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Mas Karibet Channel. Saya ditemani oleh dua orang murid saya, Mesal dan Raya. Ini Mesal, ini Raya. Dadah, 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 dadah. Oke, kali ini kita akan bahas lagi ya sahabat-sahabat sekalian, troubleshooting unit. Nah, kali ini unit kita adalah 16M Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Pasti sangat menarik sekali nih. Grader tipe besar, oke? Cekidot. Kemudian untuk dari posisi 4, maka yang ditanggung adalah dari kabel pos, kemudian switch 2 dan switch 3. Kemudian dari posisi 5, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya selalu kita diberikan kesehatan dan keselamatan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin langsung saja ya kita masuk nih ke pembahasan. Jadi sebelum saya melakukan proses analisa troubleshooting pada unit kita ini, yaitu 16M grader Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian, saya akan jelaskan dulu sistem operasi. Nah, problemnya kali ini adalah problem error steering system ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi si steeringnya itu error, unitnya nggak bisa steering sahabat-sahabat sekalian. Oke, Cikidot, kita langsung saja. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya Mas Karibet Channel dan dua muridnya Mesal dan Raya. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan sistem operasi dulu ya, yaitu sistem operasi steering system pada grader 16M Caterpillar. Jadi ini sistemnya sama dengan 14M ya sahabat-sahabat sekalian ya, karena dia beda panjang blade aja. Kalau 16M itu 16 feet panjang blade-nya, kalau 14M itu 14 feet ya, tapi sistemnya secara keseluruhan itu sama nih sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita mulai dari pompa ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita sama-sama belajar dengan dua murid saya ya, Mesal dan Raya. Dari pompa kita masuk ke priority valve ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi oli bertekanan ya, oli mengalir dari pompa itu masuk ke priority valve. Priority valve ini fungsinya adalah memprioritaskan ya aliran oli itu ke steering dulu ya sahabat-sahabat sekalian ya, bukan ke hidrolik ya. Prioritasnya adalah steering dulu. Kenapa? Karena jika diperlukan untuk steering, maka oli langsung dari pompa itu langsung ke steering secara maksimum ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk ke hidroliknya itu diabaikan dulu, di skip dulu. Nanti kalau udah nggak steering, baru hidroliknya akan dialokasikan lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu valve inilah yang mengaturnya ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu priority valve. Kemudian sahabat-sahabat sekalian masuk ke kompensator valve ya. Nah, kompensator valve ini fungsinya adalah untuk menciptakan load sensing valve itu ke pompa sahabat sekalian ya. Nanti di pompa itu dia akan menaikkan si switch plate menjadi ke arah upstroke ya sahabat-sahabat sekalian, untuk menambah aliran pompa ke sistem karena steeringnya digunakan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini kita bisa lihat di sini jalurnya ke bawah ya sahabat sekalian. Kemudian masuk ke shuttle valve dan dia standby di spool utama ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di spool utama ini sahabat-sahabat sekalian, aliran oli bertekanan itu akan diatur oleh yang namanya modul steering ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Pasti teman-teman yang biasa ngerjakan 16M 14M itu paham ya, modul steering yang warna hitam itu. Nah, itu bendanya ya sahabat-sahabat sekalian ya. Itulah yang mengatur steering system pada unit 16M ini. Nah, ini si modul steering ini yang
mengatur juga itu adalah si controller implement ya sahabat-sahabat sekalian. Controller implement itu adalah komponen proses, komponen inputnya itu adalah dari joystick untuk lever steering ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, itu adalah dikontrol oleh joystick, dia mau kemana, ke kanan atau ke kiri ya steeringnya. Kalau ke kanan maka dia akan menggerakkan ke kanan ya sahabat sekalian ya, mekanisme dari spool-spool kecil yang ada di dalam modul steering ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian setelah dia diarahkan ke kanan atau ke kiri maka terjadilah pressure ya, aliran oli bertekanan itu ke silinder baik kanan dan kiri untuk membentuk suatu kerja steering ya, ke kanan atau ke kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini adalah dimana proses steering system itu bekerja dengan normal sahabat-sahabat sekalian. Nah, ada kalanya itu modul steering ini rusak sahabat sekalian ya, karena modul steering ini dia sifatnya cukup berat kerjanya ya sahabat sekalian ya. Dia bentuknya itu kecil tapi dia harus mengcover pekerjaan steering yang mana itu adalah pekerjaan yang paling berbahaya di grader sistem ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, dia itu kadang rusak. Nah, kalau dia rusak maka di sini ada yang namanya pilot secondary ya. Di sini ada pilot secondary ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ada solenoidnya yang biasa teman-teman lihat itu di bagian atas kontrol valve steering. Nah, si pilot secondary ini ya ada dua solenoid, itu untuk ke kiri dan ke kanan. Itu adalah ketika dimana si modul steering ini rusak sahabat sekalian, maka dia secara otomatis akan aktif nih sahabat-sahabat sekalian ya, pilot secondary. Tapi dengan konsekuensi akan terjadi warning ya, warning secondary steering second ya, itu akan muncul di monitor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu tandanya itu perlu dilakukan perbaikan di steering system, khususnya dia harus diganti modul steering ini sahabat sekalian. Modul steeringnya berarti itu rusak. Yang bekerja adalah si solenoid ini ya, jadi dia tetap bisa bekerja ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, makanya di sini ada shuttle valve. Shuttle valve ini yang defaultnya utamanya dia si modul ini yang bekerja ya, dengan dikontrol oleh HM implement. Tapi kalau dia rusak maka langsung otomatis kerjanya akan diambil alih oleh si pilot steering ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ini sama saja cara kerjanya, cuman kalau yang pilot steering ini dia agak kurang smooth ya sahabat sekalian, tidak semut, tidak sehalus si modul ini untuk kontrol steeringnya. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian, kurang lebih cara kerja dari steering system. Jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, di sini ada yang namanya position sensor cylinder steering ya, di dalam cylinder steering ini, yang mana dia akan mensynchronize antara posisi silinder steering itu dengan joystick sahabat-sahabat sekalian. Maka kalau dia tidak sinkron antara derajat lever dengan si silinder steering, maka akan terjadi warning juga sahabat-sahabat sekalian ya, warning steering, yang mana dia meminta untuk disynchronize dulu antara joystick steering dengan si silinder ini ya sahabat-sahabat sekalian ya, dia harus disynchronize dulu. Nah, jadi seperti itu. Baik sahabat-sahabat sekalian, setelah kita memahami cara kerja dari steering system, kita lanjut ke analisa masalah ya yang terjadi. Jadi sahabat sekalian, historinya adalah masalah ini terjadi ketika dilakukan pergantian frame ya sahabat sekalian ya, front frame yang bentuknya kayak kuda lumping besar itu ya sahabat sekalian ya, itu dipisah di reseal articulation hitch-nya, dan banyak sekali komponen-komponen yang turun ya sahabat-sahabat sekalian ya, terutama control valve, harness, itu semuanya dibongkar sahabat sekalian. Jadi pada saat itu saya ikut melakukan pembongkaran ya. Saya adalah salah satu teknisi utama untuk pekerjaan pembongkaran penggantian front frame itu. Dan ternyata ada salah satu kawan saya itu tim electrician ya, atau ya familiar di electrical. Jadi dia mengganti ini sahabat sekalian, dia mengganti cover yang ada di steering position silinder kanan dan kiri sahabat sekalian ya, dia mengganti di sana. Nah, setelah itu dia selesai dengan tugasnya, dia pergi ya ke pekerjaan yang lain. Saya tetap di situ untuk melanjutkan proses
completion dari semua yang sudah kita lepas, kita kembalikan lagi, kita pasang, kita rapikan lagi sahabat sekalian. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pada saat kita startup ternyata ada warning ya, ada warning steering. Nah, saya tidak tahu ternyata ada perubahan di area harness ya sahabat sekalian ya. Area harness, konektornya itu sempat dicopot, dilepas, kemudian dipasang lagi ya, karena ingin memasang yang namanya di sini cover steering sensor. Pada saat itu kita melakukan troubleshooting, jadi ada warningnya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kita bisa lihat di sana warningnya itu kelihatan ya sahabat sekalian, yaitu 82-2200-03, yaitu ini adalah 82 ini, itu artinya implement ECM ya sahabat-sahabat sekalian ya. 2201 ya, maksudnya yang saya maksud di sini adalah 2201. 2201 ini adalah right steering cylinder position sensor ya sahabat-sahabat sekalian ya. Dan 03 itu adalah voltage above normal ya sahabat-sahabat sekalian. Yang jelas ada error ya, yang jelas ada error yang terjadi di sistem electrical steering system ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi sudah sempat kita ganti ya sahabat sekalian ya, untuk modul steeringnya, tapi tidak ada perubahan sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita melakukan troubleshooting ya, kita cek power untuk sensor ya, ABC ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi A itu adalah power, B itu adalah ground, dan C itu adalah signal sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita cek antara A ke B ya, yang dari ECM itu bagus sahabat sekalian ya, itu powernya bagus ya sahabat-sahabat sekalian, itu tercapai powernya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, ini kelebihannya kalau kita troubleshooting error yang mana sensor itu berpasangan sahabat sekalian ya, kiri dan kanan. Kebetulan kan ini ada juga sensor steering kiri, jadi mudah aja sahabat sekalian ya. Caranya coba kita tukar sahabat-sahabat sekalian, konektor yang kanan ya, harness yang kanan itu kita konekkan dengan steering yang kiri, dan harness yang kiri konektornya kita konekkan dengan steering position sensor yang kanan sahabat-sahabat sekalian. Coba kita lihat di kita on lagi, kita lihat di monitor display messenger ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jika dia errornya itu berubah ya, jika dia errornya berubah sekali lagi ke 2200 ya, yaitu left steering cylinder, kan errornya kan 2201 ya. Kalau dia berubah ke 2200 itu artinya sensornya yang silinder kanan itu problem sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau dia tetap saja di 2201 tidak berubah ke 2200 ya, itu artinya yang problem adalah wiring atau harnessnya sahabat-sahabat sekalian. Bisa jadi di jalur signal itu ada yang putus atau yang short ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi pada saat itu yang terjadi adalah memang benar pada saat kita tukar koneksinya antara harness kanan ke sensor kiri dan harness kiri ke sensor kanan itu berubah sahabat-sahabat sekalian ya, dari errornya 822201 strip 3 ya, itu ke 2200 strip 3 sahabat-sahabat sekalian. Ketika langsung berubah, maka langsung saja kita vonis yang namanya sensor steering posisi yang kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya melakukan pengorderan ya steering sensor posisi yang sebelah kanan ya, saya iseng-iseng melakukan pengecekan pada wiring ya, sesuai dengan skematik, dan ternyata sahabat-sahabat sekalian itu terbalik antara kabel di pin A dan pin B ya. Nah, itu terbalik ya sahabat-sahabat sekalian, yang di sensornya ya, yang di sensornya terbalik sahabat sekalian ya. Kan dari sensor itu ada kabel pendek ya ke konektor. Nah, itu sama kawan saya electrician itu dipasang terbalik sahabat sekalian ya. Makanya dia error bacanya, yang harusnya power dia jadi signal, yang signal jadi power ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, kalau saya ganti steering position sensor yang sebelah kanan itu ya sahabat sekalian ya, itu sembuh juga sahabat sekalian ya. Kita pasang ke silinder, tapi memang proses pemasangannya ke silinder itu sulit sahabat sekalian ya, karena dia jadi satu di bagian head, bagian dalam silinder itu sulit sahabat sekalian. Kita harus lepas dulu, kita bongkar rootnya, grup ya, baru kita pasang sahabat sekalian. Alhamdulillah kita iseng-iseng
melakukan pengecekan kabel, ternyata dia kebalik. Setelah kita kembalikan ke asalnya A ke B ya, dari A ke B, B ke A ya, kita kembalikan yang power ke signal, signal ke power, alhamdulillah dia sembuh sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah yang bisa kita sampaikan ya, proses troubleshooting dan sharing technical knowledge-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Iya. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat ya bagi rekan-rekan viewer Mas Karebet Channel yang biasa menangani 14 dan 16M di pertambangan nih sahabat-sahabat sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat karena problem steering itu cukup sering ya sahabat-sahabat sekalian di M series. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.